Setiap saat iblis mengutus pasukannya ke daratan. Ketika itu pasukannya mengatakan, aku sudah berbuat begini, aku sudah berbuat begitu. Iblis enggak memujinya. Ketika Dasim datang, dia mengatakan, aku sudah bisa membuat suami istri cerai atau talak atau pisah. Kata iblis, nikma anta, engkaulah anak buahku yang paling hebat. Siapa itu namanya? Yang bikin rumah tangga pecah, hancur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, Bapak Kiai Haji Ahmad Syabiri Zain. Semoga Allah berikan beliau kesehatan dan keberkahan. Juga segenap jamaah majelis malam Selasa. Dan semoga apa yang sudah kita niatkan, yang sedang kita kerjakan, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita awali dengan umul kitab suratul Fatihah. Semoga dengan wasilah Fatihah Allah berikan kita kemudahan dari ilmu, dan semoga para almarhumin yang sudah berpulang ke rahmatullah Allah jadikan kubur mereka semuanya raudhah min riyadil jannah. Al-hadiyah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan sebelumnya beberapa bulan lalu saya membahas alhamdulillah tentang wafat dengan wajah tersenyum, wafat dengan kening atau jidat yang berkeringat, juga wafat seseorang dengan mata yang terbuka. Orang meninggal dunia wajahnya tersenyum karena ketika sedang sekarat mereka diperlihatkan surga, maka wajahnya tersenyum. Kenapa orang meninggal dunia keningnya berkeringat? Itu ada dalam hadis sahih Muslim, mautul mukmin bi'araqil jabin. Tanda orang meninggal dunia beriman keningnya berkeringat. Jika kita pegang jenazah atau mereka yang baru saja wafat keningnya kok mengeluarkan keringat, insya Allah almarhum itu orang baik. Kenapa mengeluarkan keringat? Karena menahan sakitnya sakaratul maut, sakit yang diderita sampai mengeluarkan keringat. Tapi tujuannya keringat itu karena menahan sakit, tanpa mereka sadari Allah sedang menggugurkan dosa-dosanya. Kenapa orang meninggal wajah tersenyum sudah terjawab. Kenapa orang meninggal dunia keningnya berkeringat juga sudah terjawab. Maka sesekali kalau menyaksikan orang yang sedang sekarat pegang keningnya, jika mengeluarkan keringat
itu tandanya sakitnya sekarat, tapi tujuan Allah menghapuskan apa tadi? Dosa. Ketiga, kita udah bahas meninggal dunia matanya terbuka. Kalau ada jenazah kok meninggal matanya terbuka, nggak apa-apa, dipejamkan aja matanya. Kalau matanya sedikit agak susah kita pejamkan, biasanya tuh di tempat saya di Cipete, umumnya Betawi Cipete, minta air sedikit hangat biar ngebantu untuk memejamkan matanya. Kalau kita melihat sejarah Islam, ternyata ada sahabat Nabi yang meninggal dunia matanya terbuka. Namanya Abi Salmah. Siapa tadi namanya? Abi Salmah. Jadi orang meninggal dunia, keningnya berkeringat, matanya terbuka, itu nggak aib. Jangan pernah bilang nih dulunya melototin orang. Enggak, itu nggak aib, dan itu pernah kejadiannya di sahabat Nabi, namanya siapa tadi? Abi Salmah. Apa yang terjadi? Nabi ketika itu takziah atau melayat, bahasa kitanya ngelawat. Nabi berada di sisi jenazah Abi Salmah, dan beliau dalam hadis Sahih Muslim di kitab Riyadhus Shalihin tertulis, Rasulullah bersabda, inna ruha idza qubida tabi'ahul basar. Saya nanti ulanginya 2 kali ya, tolong fokus dulu. Ada yang meninggal dunia, ketika rohnya dicabut, pandangan matanya mengikuti kemana perginya arah roh. Saya ulangi 2 kali ya. Ada manusia, kata Rasulullah, ketika rohnya dicabut, pandangan matanya mengikuti kemana perginya roh. Umpama dia lagi sekarat sedang berbaring, rohnya itu keluar bukan dari jempol kaki, tapi dari jempol kaki naik ke betis, naik ke lutut, naik ke pinggang. Proses keluarnya roh perlahan dari jempol naik ke atas, ada loh yang matanya mengikuti kemana perginya roh. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya? Kalau umpama rohnya ada yang keluar dari mana? Saya lupa. Allahumma innaka ta'khudhu ruh min bainal asabi wal qasabi wal manamil. Roh itu keluar melalui 3. Saya temukan barusan yang saya bacakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali. Ada yang keluarnya dari ubun-ubun, ada yang keluarnya dari mulut, dan ada yang keluarnya dari ujung jari tangan. Namanya anamil. Apa itu namanya? Maka ketika rohnya itu keluar umpama dari ujung jari tangan, pandangan matanya mengikuti. Bahasa sayanya, roh saya keluar, naik ke atas dari lutut, dari jempol naik ke lutut, ke pinggang, dan keluar dari anamil, ujung jari tangan. Maka ketika itu rohnya keluar, matanya ikut melihat dan rohnya keluar. Maka akhirnya matanya masih apa? Terbuka. Makanya kalau ada jenazah kok matanya meninggal dunia terbuka, itu nggak aib, tutup aja. Ternyata ketika dia meninggal, rohnya ketika keluar, pandangan matanya mengikuti kemana perginya roh. Tutup sambil baca doa. Ini doa Rasul ketika memejamkan mata sahabatnya yang namanya siapa tadi? Abi Salmah, yang matanya terbuka. Ini doanya, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala, ulangi saya ya, bismillahi wa ala, sambil menghafal ya, millati, gabung, bismillahi wa ala millati Rasulillah. Saya susun, bentar ya, bismillahi wa ala millati Rasulillah, sama-sama. Itu doa ketika memejamkan seseorang yang matanya meninggal dunia apa terbuka, wajah tersenyum sudah, keningnya mengeluarkan keringat, dan yang ketiga matanya apa? Terbuka. Sekarang kenapa jenazah meninggal dunia mulutnya sedikit Kenapa jenazah meninggal dunia mulutnya sedikit apa tadi? Bahasa kitanya apa tuh? Dangak. Kalau dangak begini kalau nggak salah. Ya jangan marah-marah, biasa aja. Apa tadi? Mangap. Mangap, bener ya.
Ternyata kalau ada orang meninggal dunia mulutnya terbuka, udah biasanya diikat dengan pelan, dengan apa tuh perban kain putih diikat begini. Kenapa orang meninggal dunia mulutnya terbuka? Orang meninggal dunia tadi dalam buku atau kitab Ihya Ulumuddin keluarnya melalui 3. Ada yang dari ubun-ubun, ada yang dari mulut, dan ada yang dari apa? Tangan. Ketika dia keluarnya dari mulut, maka proses keluarnya akan melalui sini. Saya tolong fokus dulu ya. Ketika keluarnya dari mulut, maka ketika proses keluarnya melalui tenggorokan. Maka siapakah manusia yang keluar itu melalui tenggorokan? Yaitu Fir'aun. Siapa tadi? Fir'aun. Fir'aun itu ketika meninggal dunia, rohnya sedang berada di tenggorokan. Ternyata Fir'aun itu pernah taubat. Kalau ada yang tanya, apakah semasa hidupnya di akhir hayatnya Fir'aun pernah taubat? Jawabannya, pernah. Quran suratnya ke-10, namanya Yunus, ayatnya 90. Di akhir hayatnya Fir'aun pernah bilang begini, sedang mau ditenggelamkan. Ketika ditenggelamkan, qala, Fir'aun mengatakan, amantu, aku beriman, annahu, bahwasanya la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israila. Ya, bagiin itu dulu deh biar nggak fokus nantinya. Entar dulu kali ya bagiannya Bang. Ya, entar dulu kali ya. Nah, Bang, nanti dulu kali bagiannya Bang Ari. Nah, biar enggak ini. Nanti dulu kali bagiannya ya. Apa bagian dulu kali ya? Biar enggak fokus jamaahnya. Entar dulu kali ya, maaf ya. Terusin lagi nih. Terusin lagi ya. Karena pandangan jamaah umumnya ke tunggu sebentar ya. Nggak apa-apa ya. Nanti bagikan ayatnya atau mau bagikan dulu silakan. Ya, silakan bagikan dulu. Ya, silakan. Ya, silakan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, dibantu, tolong dibantu, waktunya kita terbatas ya. Mullah ala yasin habib, tolong dibantu biar waktunya ya. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bad. Sudah ya, stop dulu, bagiin minumannya. Kita sabar sedikit ya. Tuh, sampai mana tuh saya bicara tadi? Fir'aun di akhir hayatnya pernah mengatakan, aku beriman bahwasanya tiada Tuhan yang disembah selain Tuhannya Bani Israel, yaitu Allah. Dan Fir'aun di akhir hayatnya mengatakan, wa ana minal muslimin, aku adalah termasuk orang Islam. Ternyata Fir'aun taubatnya enggak diterima, karena Fir'aun taubat ketika rohnya ini bahasa Arabnya yugharghir. Rasul mengatakan, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah menerima taubat hamba sebelum rohnya di mana? Maka ketika rohnya berada di tenggorokan, dia akan keluar melalui tenggorokan ke arah mulut. Ketika keluarnya ke arah mulut, maka mulutnya akan menganga atau terbuka. Setelah itu rohnya keluar dan kemudian mulutnya masih. Maka kalau ada orang meninggal dunia mulutnya terbuka, maka rohnya keluar bukan dari ubun-ubun, bukan dari ujung jari tangan, tapi keluarnya dari, yuk ulangi, orang meninggal wajahnya tersenyum karena ketika sedang sekarat dikasih lihat surga. Orang meninggal dunia wajahnya keringat karena ketika sedang sekarat menahan sakit, tapi tujuannya menghapuskan. Orang meninggal dunia matanya terbuka karena ketika rohnya keluar dari badannya, matanya ikut
mengikuti atau melihat. Dan orang meninggal dunia mulutnya karena proses keluarnya ruh melalui keluar dari mulut. Alhamdulillah. Terusin apa cukup ini? Nah sekarang babaknya lagi tuh. Nah, saya manggilnya babak emaknya. Babaknya kita, orang tua kita, kerabat kita, tetangga yang sudah meninggal. Mereka itu rohnya sekarang adanya di mana? Ruh atau roh orang yang sudah meninggal semuanya sekarang adanya di mana? Ada yang bilang orang yang sudah meninggal dunia rohnya masih di rumah sebelum. Pernah dengar begitu? Pernah nggak dengar orang udah meninggal dunia rohnya masih di rumah sebelum 40 hari? Ada yang bilang orang meninggal dunia semuanya naiknya rohnya ke atas langit. Ada yang bilang orang yang udah meninggal dunia bukan di rumah sebelum 40 hari atau nggak naik ke atas langit, tapi semuanya berada di alam barzah atau alam kubur. Makanya kalau kita ziarah kubur, di pintu kubur Rasul menyuruh kita untuk mengucapkan Assalamualaikum ya ahlal diyar atau Assalamualaikum ya ahlal kubur, dan kita jangan nunggu yang di kuburan jawab salam kita. Itu jadinya ya. Ini dari tiga ini yang benar yang mana? Orang meninggal dunia rohnya naik ke atas langit atau masih di rumah atau semuanya berada di kuburan. Kalau di Cepete bilangnya bukan kuburan tapi kober. Makanya hari Jumat pagi banyak yang bilang mau ke kober dulu tak, bukan ke kuburan bilangnya. Tapi apa tadi itu? Kober daerah mana tuh? Menteng sama. Dah, ke depan dulu ya, fokus ya. Tolong kita fokus dulu. Ketika bapaknya orang tuanya baru meninggal, di malam Jumat ada yang ketok pintu. Assalamualaikum. Suaranya persis kayak bapak yang udah meninggal. Sama anak-anaknya tuh pintu dibuka, ternyata yang ngucapin salam kagak ada. Itu beneran nggak bapaknya yang udah meninggal? Ya Allah, mudahkan ya Allah depan saya menerima ilmu ya Allah. Yang kedua, ada yang bicara sama saya di Ciganjur. Dia punya bayi, kejadiannya di Ciganjur. Dia punya bayi, bayinya belum 6 bulan nangis terus. Bayi yang belum 6 bulan nangis terus, orang Cepete bilangnya sawangan. Saw apa? Sawan. Tadi saya ngomongnya apa? Sawangan mah Depok ya. Maka apa yang terjadi? Bayi sawan. Kemudian dia bilang saya tetesin opor karena kejadiannya malam takbiran. Dia bilang nya itu apa? Nya ini punya kebiasaan kalau malam takbiran masak opor. Kamu sih nggak masak opor. Akhirnya tuh dia nengokin cucunya, makanya bayinya ditetesin opor. Akhirnya tuh bayinya diem. Itu beneran nggak nyaknya yang udah meninggal? Bisa dipahami gak semuanya nih? Siapa tuh? Saya lupa pakai peci putih ya Allah. Siapa Pak Ari namanya? Yang belakang. Pak As apa namanya? Pak Aspri dulu terakhir saya tausiah di sini, adanya di sini nih. Sekarang pindah ke sana. Semoga Pak Aspri berangkat umroh dan haji ya Allah. Sampai mana tadi itu? Dah, opor bukan ya. Nah, ini yang ngetok pintu. Kemudian ada lagi kejadian jam 2 malam ada yang nyerupai nyaknya pakai mukena putih depan kamar mandi. Dia bilang nih nyak nih masih di rumah. Itu beneran nggak orang yang udah meninggal? Nggak boleh duluin jawaban Ustadz, kualat saya ulangin ya. Nah sini tolong fokus dulu. Suratnya 27. Nama surat 27 namanya An-Naml. Ayatnya 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ikuti saya yuk.
Sama-sama, saya dulu, meskipun suara saya nggak seindah imam dan guru kita, Masya Allah suaranya indah-indah, saya nggak pede, cuman kita baca Quran aja. Angkat suaranya, ikuti saya. Bis maghrib berkah insya Allah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat suaranya yuk. Qala ya ayyuhal malaku ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Pasri dan semuanya, 4 raja dunia. Raja dunia kata Nabi, zaman dulu nih ada 4 raja dunia. Kekuasaannya menguasai seluruh dunia dari timur sampai barat, cuma ada 4. 2 yang beriman, 2 lagi kafir. 2 yang beriman pertama Nabi Sulaiman dan Zulkarnain. 2 yang kafir adalah Namrud dan Bukhtansor. Sama-sama. 2 yang beriman namanya, jangan Sulaiman aja dong, pakai Nabi. La haula wala. Emang tadi saya ngomong Sulaimannya pakai Nabi. Tadi saya ngomong pakai Nabi kan? Nabi Sulaiman dan Zulkarnain. Yang kafir itu Namrud dan Bukhtansor. Siapa dia Namrud? Ada pendapat raja di zaman Nabi Ibrahim. Siapa Bukhtansor? Bukhtansor ini adalah raja yang membunuh Bani Israel. Kepandang ke depan ya. Nabi Ibrahim istrinya 2, Saroh, Hajar. Kalau saya begini Saroh, kalau begini Hajar, sama-sama. Nabi Ibrahim punya istri. Yang pertama Sayyidatuna Saroh radhiyallahu anha. Yang kedua, dari Hajar inilah lahir sosok Nabi namanya Nabi Isa. Dan itulah di kemudian hari menjadi Nabi Muhammad SAW sampai muncullah negara Saudi Arabia. Kemudian yang pertama siapa? Dari pernikahan Saroh lahirlah sosok Nabi namanya Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak laki-laki namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu punya istri 2. Istri pertama anaknya 10, istri kedua anaknya 2. Dari 12 orang anaknya ini ada 1 yang menjadi nabi namanya Nabi Yusuf. Maka Nabi Yusuf dengan Nabi Ibrahim seperti, ya Allah mudahkan jamaah, ya Allah menerima ilmu, ya Allah. Pelan-pelan bicaranya yuk. Nabi Ibrahim punya istri Nabi Ibrahim punya istri Saroh. Lahirlah sosok Nabi namanya Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub punya berapa istri? 2. Melahirkan berapa anak? Dari 12 orang anak itu ada anak yang diangkat jadi Nabi namanya Nabi. Maka Nabi Yusuf dengan Nabi Ibrahim seperti ponakan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah sabar, ya Allah sabar, ya Allah. Cicit bener apa enggak ini? Nabi Yakub itu julukannya Israel. Jadi kalau ada yang tanya siapa julukan Israel, ya Nabi Yakub. Israel itu bahasa Ibrani artinya Abdullah, hambanya Allah. Di mana tinggalnya Nabi Yakub? Tinggalnya di Syam, Syria. Kemudian Nabi Yusuf dibuang ke sumur, dibawa sama saudagar ke Mesir. Singkat cerita menjadi menteri. Maka Nabi Yusuf yang di Mesir memerintahkan kepada ayah dan keluarganya pindah dari Syria atau Syam menuju Mesir. Beranak pinak, beranak keturunan namanya Bani. Maka Bani Israel anak keturunan. Ya Allah mudahkan, ya Allah mudahkan jamaah Nabi Ismail. Ya Allah mudahkan jamaah nerima ilmu. Bani Israel anak keturunan Nabi Yakub. Dan kembali lagi yuk sama-sama. Berapa raja dunia? Yang pertama siapa namanya? Coba pandangan ke depan semuanya. Nabi Sulaiman punya bapak
namanya Nabi Daud. Nabi Daud punya panglima namanya Tolut. Tolut bertempur sama pasukan raksasa, nama rajanya Jalut. Ya Allah, mudahkan ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Sulaiman punya bapak namanya Jalut. Nabi Daud masih remaja punya panglima namanya Tolut. Ada di Quran semuanya ini. Tolut itu bertempur dengan pasukan raksasa dipimpin sama, akhirnya siapa yang bisa mematikan itu pasukan raksasa pimpinan Jalut? Ambil ketapel, bahasa kita sepretan. Maka itu Jalut disepret sama Nabi Daud, jatuh mati. Akhirnya panglimanya Tolut seneng karena Jalut udah mati. Apa yang terjadi? Maka dia punya putri yang cantik, dinikahilah sama Nabi Daud, lahirlah Nabi Sulaiman. Jadi ibunya Nabi Sulaiman, putrinya putri Pasri. Nah, ya Allah, mudahin ya Allah. Ibunya Nabi Sulaiman, putrinya ini paling enak jam segini ngapain kita nih? Ya Allah, semoga ya Allah mudahkan jamaah nerima ilmu. Yang salah bukan jamaah, yang salah ustadznya kurang sabar. Ya Allah, yuk fokus pelan-pelan ya. Qala ya ayyuhal mala'u. Nabi Sulaiman, raja dari raja dunia kala itu mengatakan, wahai pembesarku. Kata Nabi Sulaiman, wahai pembesarku. Pembesar Nabi Sulaiman bukan hanya dari golongan manusia, tapi juga dari golongan jin. Siapakah di antara kalian, ayyukum, siapakah di antara kalian, ya'tini bi arsyiha, yang bisa memindahkan bareng-bareng arsyiha. Ada pendapat istana, ada pendapat singgah sana. Nanti Bapak pulang dari sini bisa Quran, buka Quran suratnya 27 ayat 38 namanya An-Naml. Siapa yang bisa memindahkan singgah sana? Singgah sana siapa? Ratu Bilqis atau Balqis dari Yaman menuju Palestina. Sini semuanya yuk, mudahkan ya Allah. Bismillah. Tolong lihat ke lekarnya nih. Ini Yaman, ini Palestina. Yuk sama-sama biar gampang. Apa nih? Ini apa nih? Yaman. Ini? Nah, ratu dari Yaman menuju, nanti Bapak bisa lihat berapa jaraknya, lebih dari 1000 kilo dari menuju. Ini ratu lagi jalan mau ke Palestina, ditemani sama penjaga pengawalnya. Tujuan mau ke Palestina ngapain? Quran menjelaskan, ayatuni muslimin, ingin masuk Islam, berserah diri, pengen tunduk kepada Nabi. Maunya Nabi Sulaiman ini siapa nih? Ini maunya Nabi Sulaiman, ini ratu belum. Itu singgah sananya udah sampai duluan. Dia ratu terkagum-kagum dengan kebesaran Nabi Sulaiman. Bapak saya lihat kebanyakan pada begini-begini semua palanya. Ini begini, paham kan maksudnya kan? Maunya Nabi Sulaiman, ratunya belum. Tapi sudah sampai. Ini kan luar biasa, biar ratu. Masya Allah, singgasanaku, istanaku sudah sampai duluan di sana. Ya Rahmukallah, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah, semoga Bapak sehat selalu. Bang Aspri, paham gak? Paham ya semuanya ya? Siapa yang bisa memindahkan itu, Ustadz? Maka kemudian dijawab sama Quran suratnya ke 37 di ayat berikutnya, 30, surat 27 39. Angkat suaranya bareng-bareng. Qala, pakai ain sama fa ya. Ain sama fa. Ifritun minal jinni. Ada jin namanya bukan ifrit, pakai fa.
Ifrit. Pakai fa. Ifrit itulah Indonesia. Fa jadi pak. Ada orang namanya Saiful. Saiful bagus sekali panggilannya. Ipul. Jangan bukannya P tapi apa tadi? Fa. Saiful Ipul. Oh iya benar, Saiful Ipul. Pedang artinya. Gitu jadinya ya. Saya acara haul. Saya nggak pakai sarung nih, pakai celana, maafin ya. Saya nggak bawa mobil, macetnya luar biasa. Lihat di Google Map dari Cipete ke sini sejam 17 menit. Pakai motor 27 menit. Saya khawatir nggak keburu, macet segala macam. Akhirnya pakai motor, biar simpel. Ya semoga ada barokahnya ya. Sampai mana tadi itu? Saya acara haul, dikasih Ustadz tolong doakan nih, ini yang meninggal. Mungkin dia nggak tahu nama babanya ditulis Ahmad bin Fulan. Yang benar bukan pakai P, pakai F, jadinya Fulan. Makanya kalau kita nggak ingin menyebutkan seseorang atau mungkin nggak enak, bilangnya apa tadi? Fulan. Tapi tulisannya di kertas apa tadi? Fulan. Kalau nasi yang lembut enak digigit, yuk sama-sama angkat suaranya. Ini bapak kayaknya kok malam ini pada senang-senang sekali. Apa yang membuat bapak senang? Yuk bareng-bareng. Qala ifritum minal jinni. Ada jin namanya Ifrit. Jin Ifrit mengatakan, ana atika bihi qabla an taquma min maqami. Wahai Nabi Sulaiman, aku bisa memindahkan ratu dari Yaman menuju sebelum ratunya. Nah, kata siapa tadi itu? Ifrit, sebelum engkau bangun dari kursimu, itu singgasana udah pindah. Ada dua, saya baca tafsirnya. Nabi Sulaiman berdiri dari singgasananya di waktu asar. Ada pendapat enggak sesuai zahirnya Nabi Sulaiman bangun. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong lihat ke saya dulu ya. Bismillah ya Allah. Ini umpama Nabi Sulaiman nih. Siapa nih? Umpama Nabi siapa tadi? Lagi duduk nih. Lagi duduk, hitung dah. Saya berdiri berapa detik? Ini lagi duduk nih. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa detik? Singgasana udah dari Palestina. Bapak sehat tak? Dari Yaman menuju, siapa yang bisa begitu? Siapa itu? Maka kalau nanti malam kok tiba-tiba ada yang tiba-tiba kipas angin ada yang matiin, tiba-tiba keran kamar mandi hidup, kebuka ketutup lagi, jangan bilang itu babaknya kita. Tapi itu tipu daya. Jangankan matiin kipas angin, jangankan ketok pintu, mindahin singgasana aja bisa. Kenapa abang? Siapa tadi namanya? Siapa namanya tadi? Insya Allah Pak Sadeli, semoga berangkat haji ya Allah sehat selalu. Jangan begini dong. Bilang Masya Allah. Kayak ayam. Ustaz kayak ayam. Bilang apa tadi? Masya. Isya. Gampang pakai motor. Udah terusin lagi ya. Maka kalau umpama ada yang ketok pintu, di Cepete ada. Saya nggak sebut namanya ya, masjidnya ya. Itu bapak tuh nengok pintu belum pakur. Itu bukan bapak. Jangankan ngetok pintu, jangankan buka keran kamar mandi, lah mindahin singgasana aja dia bisa. Kalau begitu siapa yang ketok pintu? Itu perbuatan jin. Nama jinnya adalah bukan korin. Ibrit mulu. Siapa tadi namanya tadi? Korin. Ustaz mana dalilnya Ustaz korin? Paling enak kalau ngaji ada sumbernya kuat. Quran sama hadis. Hadisnya Sahih Bukhari Muslim.
Ikuti saya. Qala Rasulullah. Angkat suaranya. Ma minkum min ahadin illa wa qad wukila qarinuhu minar jinni. Pandangan ke depan dulu. Setiap kiri kita, kata Rasul, ada jin namanya qarin. Ini Bapak Pak Sadeli jangan begini dong. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ngelihat nggak mungkin bisa ngelihat Pak Sadeli. Ya Allah ya Rahman, sabar Ustaznya ya Allah. Sebelah kirinya ada apa tadi tuh? Namanya siapa tadi? Jadi sebelah kiri Bapak nih, sebelah kiri saya. Ada korinnya. Jadi jangan kenal hanya ifrit. Ada juga korin. Siapa dia Ustaz? Sahabat bertanya, wa iyyaka ya Rasulullah, engkau juga nggak ada korinnya? Kata Nabi, sama-sama, wa iyyaya, aku pun ada korin. Jadi kita sama-sama ada korinnya dengan Rasulullah. Tapi Nabi mengatakan, walakinnallaha a'ani fa aslama fala ya'muruni illa bil khair. Tapi korin yang sebelah kiri saya sudah dibuat Allah masuk Islam dan selalu menyuruh berbuat baik. Jadi kalau korin Nabi selalu nyuruh berbuat, kalau korinnya kita belum. Makanya kalau melihat sesuatu yang nggak baik, pikiran-pikiran kotor, zikir. Apa zikirnya? Suratnya 23 Al-Mu'minun ayatnya 97-98. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Bapak kalau di jalan Saharjo nih, depan motor, depan mobil ada perempuan cakep, Bapak jujur, apa ucapannya? Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Jelas ya semuanya ya. Ada jin namanya ifrit, ada jin namanya, ada lagi jin namanya dasim. Kalau saya jangan bilang mirip dong. Dasim, siapa tadi itu? Yuk angkat suaranya, saya nggak mau dikatakan nyampein nggak ada rujukannya. Bareng-bareng. Cukup. Enggak, sama-sama. Nih, bener cukup apa terus? Terusin, oh yaudah, sama-sama deh. Cukup apa terus? Angkat suaranya yuk. Bisa ngatur Allah enggak? Allah kita atur, bisa enggak? Ngatur Ustaz? Sampai mana tadi itu? Barang-barang. Rasul mengatakan sama-sama, inna iblisa yadau arsyahu alal ma'i. Maka sesungguhnya iblis itu punya istana di tengah lautan. Hadisnya Sahih Muslim. Kalau ada yang tanya di manakah kerajaan istananya iblis, jawabnya di tengah lautan. Ada pendapat di segitiga bermuda di laut Atlantik. Makanya ketika perang dunia kedua, banyak kapal-kapal perang pada jatuh ke situ dengan sendirinya. Setiap saat iblis mengutus pasukannya ke daratan. Ketika itu pasukannya mengatakan, aku sudah berbuat begini, aku sudah berbuat begitu. Iblis enggak memujinya. Ketika Dasim datang, dia mengatakan, aku sudah bisa membuat suami istri cerai atau talak atau pisah. Kata iblis, ni'ma anta, engkaulah anak buahku yang paling hebat. Siapa itu namanya? Yang bikin rumah tangga pecah, hancur. Nah, makanya saya punya buku berbahasa Arab, namanya Al-Wiqayah Minal Jin wa Syayatin. Ada seorang istri berhubungan yang dia kira adalah suaminya. Selesai berhubungan, yang dia kira adalah keluar, pergi entah menghilang. Datang suaminya yang aslinya, ngajak berhubungan. Kata istrinya, barusan kita berhubungan. Suaminya marah, pisah rumah tangga. Ternyata yang pertama adalah jin yang nyerupai suaminya, namanya adalah. Makanya doa berhubungan suami istri minta perlindungan dari gangguan jin. Apa doanya Ustaz? Allahumma. Ya teruskan.
Laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afqartu. Pak Sadawi, coba ulangi tadi zikir mau berhubungan badan. Astagfirullahaladzim ya Allah. Masya Allah. Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan marozak tanah. Itu zikirnya. Kalau buat pengantin baru beda lagi. Kalau buat pengantin baru dia wudhu, dia sholat sunnah mutlak 2 rakaat. Dia setelah wudhu sholat sunnah mutlak. Buat pengantin baru pertama kali berhubungan baca Quran dah minimal 10 ayat. Biar barokah baca Al-Baqarah 2 kali, Ali Imran 3 kali, An-Nisa 4 kali, untuk dah Yasin 17 kali. Nah, sekarang orang yang sudah meninggal, rohnya kemana? Ternyata yang menyerupai itu semua bukan orang tua kita, tapi itu tipu daya jin, namanya jin korin. Sama-sama, namanya jin apa? Pernah nggak dengar ketika lagi sekarat bilang begini, mbaknya nyebut, kadang disingkat jadi saya cari ketemu, uhduru mautakum walakinuhum la ilaha illallah. Dekatilah orang yang sedang sekarat. Kalau kita punya orang tua, punya keluarga sedang sekarat, Nabi menyuruhnya untuk mendampingi. Sama-sama. Kalau kita punya keluarga sedang, Nabi menyuruh kita untuk bukan hanya mendampingi, tapi ucapkanlah di kedua telinganya ucapan la ilaha. Itu namanya adalah talqin. Apa namanya tadi? Makanya kita diperintahkan ketika mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa Ustaz? Karena ketika orang lagi sekarat ada 2 setan mendampingi. Sebelah kanan nyerupain ibu dan mengatakan mut Yahudian, anakku, aku bahagia di surga karena beragama Yahudi. Keluar dari Islam, ikutin agama ibu. Yang sebelah kiri menyerupai bapak dan mengatakan mut Nasranian, aku bahagia di surga karena beragama Nasrani. Inilah yang disebut fitnah sakaratul maut. Siapa dia? Itu sebenarnya bukan bapaknya kita, tapi sebenarnya adalah jin namanya. Kemudian kemana Ustaz orang yang udah meninggal perginya? Time is over. Udah azan isya. Kapan-kapan kita terusin lagi insya Allah. Nggak pakai tanggung-tanggung. Cukup ya. Dikit-dikit entah kapan ya. Bang Ari, entah kapan judulnya, kemana roh orang yang udah meninggal, bagian kedua insya Allah. Insya Allah. Yuk azan dulu, enak ya. Ini sudah waktu soalnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.